Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita bertemu lagi dalam topik pembahasan administrasi pendidikan, yang mana pada minggu kali ini kita akan membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, karena bagaimanapun sekolah butuh masyarakat. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat. Perlu dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Artinya perlu kerjasama antara masyarakat dan orang tua. Perlu kerjasama yang luar biasa, saling perhatian antar kedua belah pihak. Terkait dengan berbagai program pendidikan, berbagai hal yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan pemahaman sekaligus dukungan moral dan material dari masyarakat, bahkan masyarakat utama yang menjadi bagian sentral atau yang ada di dalam kawasan lingkungan pendidikan itu sendiri adalah orang tua siswa. Jadi mustahil bagi sekolah bisa menetapkan atau melepaskan diri dari ikatan batin dengan masyarakat. Sekolah tidak bisa membuat program sendiri. Nah, melakukan dan menganalisis serta menjalankannya sendiri tanpa butuh support dan dukungan dari masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya yaitu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu tentang administrasi. Administrasi ini yaitu sebuah proses pengelolaan. Nah, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini yaitu merupakan kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam penciptaan hubungan antar kedua belah pihak di sekolah dengan masyarakat, yaitu hubungan yang baik dan harmonis antar masyarakat dan sekolah, sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan, pengertian, pemahaman yang sama, sehingga ketika satu pihak melakukan atau membuat sebuah program, pihak lain akan memahami, bahkan mendukung, tidak hanya dalam bentuk moral tetapi bisa juga dalam bentuk material. Nah, ada kerjasama yang direncanakan oleh sekolah sebagai lembaga, sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, mengikut sertakan mereka dalam seluruh atau serangkaian kegiatan dalam berbagai hal yang sebenarnya butuh dukungan dan support dari mereka. Maka adalah istilah yang namanya pendidikan ibarat tiga tungku sejerangan. Artinya adalah ada tiga belah pihak, yaitu pihak peserta, pihak sekolah, peserta didik, masyarakat, dan sebagainya. Dari masyarakat pun layaknya diantaranya adalah orang tua, dunia kerja, dan siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada konsep administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuannya terbagi atas beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tujuan dilakukannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Jika anak, guru, kepsek ataupun pegawai barangkali bisa memahami ini, tetapi orang tua sebagai masyarakat di rumah, di mana waktu anak lebih banyak di sekolah, dan ketika anak pulang sekolah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di lingkungannya. Ketika ada satu pemahaman yang sama, ketiga belah pihak ini melakukan saling mengingatkan dan saling berinteraksi untuk membangun proses pendidikan itu untuk si anak. Misalnya ketika orang tua tidak paham tentang tujuan pendidikan dan
dan tidak mengerti akan setiap program yang diberikan kepada anak yang dilaksanakan oleh sekolah, yang semuanya untuk membangun kredibilitas, kemampuan, skill si anak. Nantinya akan terjadi penolakan. Tetapi sebaliknya, jika orang tua paham, mereka justru akan sangat terbuka dan ikut serta dalam membantu proses pendidikan, yaitu ketika anak di rumah. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, untuk menilai program sekolah, sehingga anak itu betul-betul tidak hanya sekedar cuman dan keputusan mereka adalah program yang luar biasa dan bermanfaat bagi semua pihak. Jadi semuanya bagian saling berinteraksi, membangun potensi peserta didik, seperti contoh cabut, main PS, main game, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah untuk betul-betul melakukan pengembangan potensi peserta didik. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Tidak semua masyarakat dari orang tua memiliki satu pandangan yang sama tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Makanya mereka harus dilibatkan dalam bentuk pertemuan, seperti ada rapat orang tua siswa, sehingga lambat laun dan pasti mereka akan mulai mengerti, dan di sanalah dukungan itu kita peroleh, sehingga mereka membentuk dukungan dan support yang sama, karena anak kunci dari masa depan. Anak adalah bagian dari masyarakat, saling memberikan dukungan, merasa meyakini bahwa pendidikan di sekolah itu memang penting, karena anak lahir dari proses pendidikan sekolah akan menjadi anak dengan keterampilan yang berbakat atau yang hebat, dan kapasitas karakter dan keterampilan etika moral yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas publik. Ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral, tanggung jawab lahir dan batin lembaga sekolah kepada masyarakat untuk mendidikasikan diri, menghasilkan anak-anak yang berpotensial secara akademik, karakter, etika, sehingga ketika lahir dari sekolah muncullah manusia-manusia yang hebat. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi-fungsi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat. Sebagai agen of change, sekolah menjadi lembaga pembaharuan, berarti melakukan sesuatu yang baru, yang mengintroduksikan perubahan pengetahuan. Jadi yang dulu tak tahu menjadi tahu, yang mengerti jadi mengerti, kemampuan berpikir dapat menjadi lebih tinggi, pola hidup yang berubah jadi lebih baik, kebiasaan dan cara bergaul termasuk etika dan karakter. Selanjutnya yaitu ada selecting agency. Sekolah sebagai lembaga yang menyeleksi anak dalam rangka membeda-bedakan anggota masyarakat menuju keterampilan dan potensinya. Dalam hal ini pembentukan pembinaan sesuai dengan kemampuan si anak atau kemampuan peserta didik, agar setiap
individu, setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu ada classing living agency. Sekolah sebagai lembaga peningkat mutu kelas yang membantu untuk meningkatkan taraf sesuai warga negara. Taraf sosial masyarakat yang akan mengurangi sekaligus kita bisa menghilangkan perbedaan kelas di dalam masyarakat, apakah itu kaya, miskin, kurang mampu, menengah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada asimilang agensi. Sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi atau sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan atas beragam hal yang terjadi di masyarakat. Mulai dari itu tradisi, adat istiadat, bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang tujuannya diharapkan dapat menjadikan satu titik usaha bagi masyarakat menyesuaikan diri sehingga mereka lebih mampu beradaptasi secara yang lebih luar biasa dalam peraturan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak ada lagi yang terpecah belah. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Sekolah pada prinsipnya adalah salah satu lembaga proses yang berbahasa dari dan untuk masyarakat dan untuk merupakan lembaga sosial diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena sekolah pada prinsipnya merupakan suatu bagian atau komponen dari secara keseluruhan sistem kehidupan di masyarakat. Sekolah itu terdiri dari 3 bagian, ada input, proses, dan output. Input terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dianut yang dijadikan oleh sekolah. Kedua adalah guru, ketiga adalah siswa atau peserta didik, dan keempat adalah fasilitas atau sarana dan prasarana serta biaya. Nah, sementara itu sekolah itu sendiri adalah proses semua di mana di dalamnya atau di dalam proses ada pembelajaran selama periode tertentu. Jadi seluruh input itu akan dimasukkan dalam satu proses yang panjang yang akhirnya nanti akan menjadi output. Output itu adalah saluran atau berupa manpower untuk membangun masyarakat menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, dalam keseluruhan sistem itu masyarakat ini bisa diartikan sebagai apa atau berfungsi sebagai apa. Nah, pertama yaitu masyarakat berfungsi sebagai sumber atau supplier. Bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana atau penyelenggaraan sekolah. Yang kedua yaitu ada masyarakat berfungsi sebagai konsumen. Itu adalah hasil dan pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan dan kemudian mereka bekerja di masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada peserta dalam fungsinya yaitu peserta dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, peserta didik yang terus-menerus mengikuti dan terus mempengaruhi proses pendidikan di sekolah, artinya masyarakat berfungsi sebagai peserta. Menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana atau penyelenggaraan di sekolah. Selanjutnya yaitu masyarakat berfungsi sebagai konsumen. Itu adalah hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan dan kemudian mereka akan bekerja di masyarakat. Peserta yang selanjutnya yaitu fungsi masyarakat
sebagai peserta dalam proses pendidikan di sekolah. Peserta didik yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan sekolah, artinya masyarakat berfungsi sebagai peserta. Berikutnya yaitu kita masuk kepada unsur-unsur administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu ada sekolah. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah memang lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisien dan efektivitas. Pemberian pendidikan bagi masyarakat secara umum artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal itu merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban dalam proses pembentukan pendidikan yang bertujuan memperoleh paradigma. Nah, kemampuan akademik, skill, etik, moral, dan lain sebagainya. Dari manusia yang biasa sehingga menjadi manusia yang sebenarnya, sesuai dengan amanat undang-undang yang diberlakukan. Selanjutnya yaitu ada orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa itu tidak bisa dilepaskan oleh apapun, karena hubungan keduanya itu dibawa dalam bentuk hubungan yang konstruktif dengan program sekolah. Dan juga seharusnya terbimbing dengan lebih simpatik dan ini merupakan tugas kepala sekolah. Selanjutnya yaitu ada siswa dan guru. Siswa merupakan unsur paling utama yang sangat penting. Begitu juga dengan guru, karena guru menjadi mesin yang akan mengelola atau menjadikan anak menjadi manusia yang sebenarnya. Peserta didik berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dengan perencanaan atau perantara guru. Melalui gurulah siswa dapat menjadi lebih baik lagi atau menjadi manusia yang seharusnya atau yang luar biasa. Nah, selanjutnya di sini yaitu kita masuk kepada manfaat terkelolanya administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu sumber dan kebutuhan belajar. Penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Dengan terjalinnya hubungan baik antar sekolah dan masyarakat, dengan akan jelas sumber dan kebutuhan belajar. Ada masukan-masukan dari masyarakat dan sekolah sebagai penyelenggaraan, sehingga kedua belah pihak memberikan paradigma yang sama. Jadi tidak ada lagi paradigma yang terpecah belah. Yang kedua yaitu tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka pengembangan proses pendidikan. Nah, mungkin kalau dalam kita yang sebagai mahasiswa nantinya ada tersedianya tempat-tempat atau daerah untuk kerja nyata KKN atau kuliah lapangan atau PL. Yang ketiga yaitu ada pemenuhan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu ada pemenuhan sumber dana dan biaya. Nah, artinya sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan support sistem dari masyarakat, apakah bentuknya itu material atau lainnya. Yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada teknik pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu artinya sangat transparan, mulai dari laporan keuangan, tentang perkembangan anaknya di sekolah, dan berbagai macam hal sebagainya. Dan yang kedua yaitu melalui buletin sekolah atau surat kabar. Selanjutnya yaitu event-event yang ada di sekolah, open house atau kunjungan ke sekolah-sekolah, dan yang terakhir yaitu kunjungan kepada rumah-rumah peserta didik atau anak. Nah, sekian materi yang saya jelaskan pada hari ini.
Saya mohon maaf atas apabila ada kesalahan yang saya ucapkan atau saya keliru. Saya, minta juga kepada, teman-teman yang nonton video saya kalau ada tambahan langsung saja ke kolom komentar di bawah ini dan, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.